Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang dalam kegiatan update publik seleksi CASN tahun 2021-2022 yang bertajuk evaluasi dan perbaikan ke depan. Tentunya puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenannya kita dapat hadir dan bertemu bersama-sama. Ini adalah secara luring di kantor Ombudsman Republik Indonesia dan juga secara daring melalui Zoom Meeting Ombudsman Republik Indonesia. Tentunya ini adalah sebuah kebanggaan bagi Ombudsman Republik Indonesia untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini bagi perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya dalam seleksi CASN. Perkenankan saya Yemima Kurnia akan memandu kegiatan kita di pagi hari ini. Saat ini kita akan langsung melanjutkan kegiatan ini dalam acara update publik yang akan menghadirkan narasumber, yakni dari Ombudsman Republik Indonesia, dari BKN, dari Kemenpan RB dan juga Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini acara akan dipandu oleh moderator kita, yakni asisten dari Keasistenan Utama 6 Ombudsman Republik Indonesia, Ibu Belinda Dewanti, selaku moderator. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saat ini kita akan masuk pada sesi update publik dan untuk selanjutnya, acara dan waktu kami serahkan kepada Ibu Belinda Dewanti. Silakan. Sebelum kami ke Kemenpan RB maupun ke BKN, saya ingin ke Kemendikbud Ristek, Ibu Nunu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert, di tahun 2021-2022, salah satu instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman adalah terkait substansi yang ada di Kemendikbud. Oleh karenanya, barangkali Bapak Ibu yang juga mengikuti secara daring ingin mengetahui update publik juga yang telah dilakukan Kemendikbud, progres penyelesaian, atau mungkin hambatan yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan CASN. Kepada Ibu Nunu, kami persilahkan Ibu. Ya, Bapak narasumber yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya, bahwa seleksi ASN P3K tahun 2021 semula menggunakan mekanisme tes. Jadi saya tidak akan menjawab detail terkait dengan pelaksanaan 2021. Namun di sini berdasarkan evaluasi bersama Panselnas dan juga masukan dari berbagai pihak, termasuk Komisi 10 yang sudah memberikan masukan, maka kami bisa menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mekanisme yang digunakan adalah mekanisme tes. Mekanisme tes ini Pemda membuka formasi di satu lokasi berdasarkan kebutuhan. Lalu tersebutlah angka 506.000, lalu guru memperebutkan formasi yang dibuka. Dan yang poin 3, formasi yang dibuka itu dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodi. Yang akhirnya karena terjadi untuk tahun 2021 ada 3 kali ujian 1, ujian 2, dan ujian 3. Ujian 1 hanya diberi kesempatan kepada guru honorer di sekolah negeri. Dan ujian tahap 2 inilah yang kemudian menimbulkan banyak sekali permasalahan. Mungkin permasalahan yang masuk ke Ombudsman terkait dengan aduan dari berbagai pihak, karena yang ada di nomor 4 terjadi mutasi, rotasi, dan pergeseran. Guru-guru induk tergeser oleh guru-guru swasta yang boleh masuk di ujian kedua, sehingga terjadilah masalah, dan itu serentak terjadi. Kemudian dan catatan lagi, banyak juga aduan mungkin ya Pak Robert terkait dengan hal ini, karena banyak guru yang merasa sudah senior, merasa pengalamannya yang banyak, tapi kalah. Karena mekanisme atau pelaksanaan ujian di ASN P3K tahun 2021 itu hanya yang diuji adalah kompetensi melalui ujian. Kompetensi yang diuji adalah teknis, profesional, dan pedagogik. Sehingga tentu banyak kendala teknis mungkin yang terjadi, sehingga banyak guru-guru yang merasa dia punya kemampuan mengajar atau punya pengalaman yang lama yang tadi disebut oleh Pak Robert afirmasi tadi, kemudian banyak yang tergeser. Dan ini yang terjadi di 2021. Lalu berdasarkan diskusi mendalam ya dengan Pak Deputi di Menpan dan BKN dan juga dengan berbagai masukan dari Panja Seleksi ASN P3K Guru dari Komisi 10, maka diskusi itu menemukan hasil mekanisme baru untuk seleksi ASN P3K 2022. Yang mana di sini bedanya adalah Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi,
dari guru yang sudah lulus passing grade. Nanti di slide berikutnya saya sebutkan bahwa kita memiliki 193.000 lebih guru yang ikut seleksi tahap 1 yang sudah lulus passing grade yang belum ditempatkan. Kemudian formasi melekat pada guru di sekolahnya, kemudian diikuti oleh guru yang saat ini ada di Dapodik, kemudian tidak terjadi nantinya karena memberikan ruang pada guru di sekolah induk melekat pada di sekolahnya, maka dipastikan tidak ada terjadi pergeseran lagi, artinya guru induk yang tergeser oleh guru di sekolah lain. Kemudian kompetensi mempertimbangkan dimensi. Jadi untuk seleksi yang kedua ini untuk tahun 2020 nanti Pak Aba yang akan menjelaskan lebih detail, itu mempertimbangkan semua kompetensinya termasuk kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Karena nanti mekanisme ada tiga bentuk mekanisme. Kemudian menggunakan mekanisme penempatan dan uji kompetensi. Itu perbedaan atau perubahan mekanismenya. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa ada mekanisme penempatan bagi guru lulus passing grade tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi. Analoginya seperti ini, siapa yang ada di sini adalah prioritas 1, ya Pak Aba ya. Prioritas 1 itu adalah ya, dari THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG maupun guru honorer swasta yang sudah lulus passing grade. Itu urut-urutannya, jadi siapa yang lebih dulu mendapatkan formasi adalah sesuai dengan urutan tersebut. Sebagai contoh misalnya, simulasinya jika ada di sekolah A memiliki 2 formasi kosong, tapi di situ ada 2 guru yang tidak lulus formasi, artinya karena tidak lulus pada seleksi tahun 2021, maka tidak bisa menempati formasi yang ada. Maka pada mekanisme tersebut, sementara di sekolah B itu ada guru lulus passing grade, bagian dari 193.000 tadi, juga di sekolah C, tapi di sekolah tersebut tidak ada atau kekurangan guru. Maka formasi yang nomor 1 ini, di sekolah A ini, ada perubahan formasi, jadi formasi mengikuti keberadaan guru yang ada lolos passing grade tadi. Begitu juga yang formasi kedua. Kira-kira seperti itu mekanismenya yang sudah tertuang dalam petunjuk teknis yang dikembangkan, diturunkan berdasarkan Permenpan RB tentang seleksi SNP 3K tahun 2022. Selanjutnya, nah kami laporkan ini sudah disampaikan di beberapa kali forum bahwa hasil seleksi ASN tahun 2021 sudah ada. Jadi jumlah pelamar seluruhnya ada 925.000 lebih. Kemudian formasi yang diperebutkan, formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah 506.252. Dari yang disampaikan oleh Mas Menteri dalam rapat dengan DPR tahun 2020 itu adalah menyediakan atau membutuhkan 1 juta lebih guru berdasarkan perhitungan kebutuhan kami. Dari 506.000 itu yang sudah lulus 17.000 yang sama sekali belum dilamar. Namun 293.000 yang 860 itu yang lulus yang akan mendapatkan penempatan dan sudah sebagian besar mendapatkan penempatan, ada 193.954.000 orang yang lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi. Kalau di seleksi PNS kalau sudah enggak lulus ya sudah ya Pak Herman ya. Tapi di sini lulus passing grade tidak dapat formasi karena dia kalah ranking. Dari sini ada sisa sebesar itu yang akan menjadi prioritas 1 di tahun 2022. Sedangkan guru yang belum lulus dari jumlah pelamar itu adalah 437.000 lebih. Begitu Bapak Ibu, itu hasil tahun 2021 yang mana yang sekarang berbagai forum mungkin datang ke Ombudsman ini, forum guru honorer negeri lulus passing grade tanpa formasi, forum guru honorer swasta lulus passing grade, forum guru lulus passing grade. Ada lagi mungkin akan forum guru swasta yang saya dengar-dengar akan buat forum guru honorer swasta yang teraniaya. Karena belum dapat formasi ya, belum ada kesempatan melamar sama sekali. Kita lihat mengapa ada seperti itu yang di IG saya itu banyak sekali pertanyaan karena memang guru swasta itu nanti di seleksi ASNP 3K tahun 2022 khusus guru itu menjadi pelamar umum meskipun dia ada di Dapodik gitu. Selanjutnya. Nah, jumlah formasi ini harapannya Pak Aba, meskipun diskusinya masih alot, jumlah formasi tahun 2022 ini adalah penjumlahan dari sisa formasi yang tadi dan
usulan Pemda, yang mana usulan Pemda dari seluruh kebutuhannya baru 17%. Jadi sering kalau datang ke guru-guru itu mengamuk kepada kami itu, menyalah-nyalahkan kenapa kami begini. Tapi sebenarnya itu memang usulan, formasinya itu tidak sebesar yang diumumkan. Kita lihat dari jumlah total antara sisa formasi yang seharusnya diperebutkan di tahap 3, kemudian dan usulan Pemda yang baru 17% dari seluruh kebutuhan, itu jumlahnya adalah 343. 343 631. Seharusnya kebutuhannya jika tadi ya Pak Robert, kalau guru honorer itu tidak ada lagi, harusnya ini selesai, itu hampir 1 juta guru-guru yang ada di kebutuhan kita. Kalau 1 juta itu sudah terselesaikan tahun ini, ya kita dengan senang hati kalau honorer tidak ada di sekolah itu menjadi satu kebijakan. Ya, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini menggambarkan, jadi ada yang hijau, kuning, oranye, merah, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana sih deg-degannya para guru honorer lolos passing grade dan peserta yang sudah ada di Dapodik yang masuk prioritas 2 dan 3. Karena di sini kita lihat 303 Pemda atau 60% dari Pemda yang ada ini tidak memiliki cukup formasi untuk menampung lulusan passing grade 2021. Ditambah dengan usulan formasi yang baru. Kita lihat di sini kalau contoh saja yang sangat aman itu yang warna hijau. Di sini yang warna hijau itu adalah misalnya Provinsi Maluku itu ada beberapa kabupaten yang aman. Misalnya sisa yang disebut sangat aman itu jika sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang lulus passing grade. Bahkan ada sisa yang bisa diperebutkan di ujian mekanisme kedua. Yang merah di sini, yang merah darah itu sesuai dengan warna karpet ini, sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Itu ada 181 instansi yang guru-guru di situ sudah merasa tidak akan mendapatkan penempatan di tahun 2021. Dari sini kalau kita lihat, kita misalnya Bapak Ibu akan melihat detailnya kabupaten kota mana yang aman tidak aman berdasarkan jumlah lulusan passing grade dan formasi yang ada itu bisa kami sampaikan. Di sini ada contohnya Jambi itu 12 yang tidak membuka formasi sama sekali. Kemudian di DKI itu ada 6. Misalnya kondisi tidak aman, total jenderalnya adalah seperti itu. Itu kondisinya Bapak Ibu yang mungkin perlu solusi bersama. Karena di sini memang guru-guru itu yang sudah sangat berharap untuk bisa ditempatkan yang hasil seleksi tahun 2021. Namun kita lihat faktanya itu usulan dari Pemda masih sangat terbatas. Kita tidak menyalahkan Pemda karena memang alasannya adalah ketersediaan anggaran dana alokasi umum untuk gaji mereka. Tapi memang ini yang harus kita carikan solusi bersama. Selanjutnya, kemudian terdapat 3 jenis mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2022 ini yang tadi saya sampaikan ada perubahan ya berdasarkan berbagai masukan dari berbagai pihak, ada penempatan yang tadi saya ceritakan berdasarkan yang lulus passing grade. Kemudian ada seleksi kesesuaian verifikasi. Jadi tes itu bagi yang sudah ada di Dapodik 3 tahun berturut-turut terakhir ke sana, itu tidak perlu lagi dites, tapi melalui tesnya adalah bentuknya mekanisme observasi menggunakan melihat 4 indikator yang akan di slide berikutnya. Kemudian yang seleksi tes itu adalah bagi guru honorer negeri yang di atas setelah 3 tahun berturut-turut, jadi kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honorer swasta. Ini Bapak Ibu yang tadi akan membentuk forum. Lanjut. Nah ini mekanisme penempatan seperti ini. Lanjut Mas, karena tinggal 2 menit lagi. Yang tadi seleksi mekanisme observasi itu yang dilihat adalah yang pertama kualifikasi akademik sesuai atau tidak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Robert bahwa kita sudah membuat peta lebih luas lagi supaya guru-guru itu bisa mengajar di mapel yang lebih luas lagi. Itu sudah ada perbaikannya. Kemudian ada kompetensi teknis, kemudian ada observasi kinerja mereka dan background check. Lanjut. Ini yang ketiga tes sama dengan tahun lalu. Selanjutnya. Nah ini yang data yang saya sampaikan tadi, tahun 2021 masih dibutuhkan 55% tambahan usulan karena total formasi jika betul sisa formasi tahun 2021 dianggap sebagai formasi 2022 itu baru
45%. Jadi total kebutuhan yaitu 758.000 Bapak Ibu. Ini kita perlu bantuan semua pihak agar ada menyelesaikan masalah ini, dari sisi penganggarannya ada, dari keinginan daerah ada, dan oleh karena itu kami akan melakukan tadi coaching klinik, pertemuan teknis dengan daerah yang sudah terdaftar di 5 region. Tanggalnya sudah ada seperti itu dijadwal di bulan Juli. Kita mengikuti lini masa ini, harapannya nanti di Agustus 193.000 itu bisa terpenuhi. Jadi sudah ada misalnya 18 sampai 21 Mei di Semarang, selanjutnya ada di dan seterusnya. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, jika formasi tidak ditambah Bapak Ibu, yang warna hitam itu 564.000 guru honorer akan memperebutkan 149 formasi yang akhirnya pasti ada 300-an ribu lebih guru-guru yang tidak mendapatkan formasi. Ini yang akan menjadi permasalahan baru. Terakhir, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robert, bahwa kami pun juga ada membuka layanan helpdesk, dan itu orangnya ada, ruangnya di dekat saya, mereka menjawab semua pertanyaan, baik melalui telepon langsung, bisa melalui ada call center, ada melalui Telegram, dan bisa juga melalui website kita. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan. Jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Robert, mungkin dalam waktu diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunu.